Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1436, kesepakatan yang tidak dianggap. Melissa Zhu menangis kegirangan. Hari ini, akhir dari penungguannya ini, baginya, betapa banyaknya penghinaan yang dideritanya, akhirnya bisa didapatkannya kembali hari ini. Mulai hari ini, dia akan menjadi seorang yang mandiri, keluarga Zhu tidak bisa mengontrolnya lagi, dan dia yang harus dengan tegas mengontrol keluarga Zhu. Ini adalah pengontrol yang sebenarnya. Jika tidak ingin direndahkan oleh orang lain, maka harus bisa menjadi tuan bagi diri sendiri. Orang-orang keluarga Zhu terlalu keras dan terlalu kejam, jadi Melissa Zhu hanya bisa menggunakan cara ini untuk menaklukkan mereka. Beberapa kali, aku sudah muak. Dengan persekongkolan dan muslihat orang-orang ini, aku sepenuh hati dengan mereka, tetapi mereka memperlakukanku sebagai mainan. Kali ini, semua orang di keluarga Zhu harus menyerah padaku. Melissa Zhu berdiri tegak, seperti seorang ratu, berjalan menuju ke keluarga Zhu. Tidak ada orang yang bisa mengerti bagaimana perasaan Melissa Zhu saat ini. Dia dipaksa keluar. Jika kehidupannya baik-baik saja, siapa yang mau ditelantarkan? Jika bukan karena dipaksakan oleh kehidupan, jika bukan karena orang-orang ini terlalu keterlaluan, dia tidak akan pernah menggunakan cara seperti ini untuk menaklukkan mereka. Ketika Melissa Zhu kembali ke keluarga Zhu, semua orang di keluarga Zhu sedang berdiri di tengah aula, wajah semua orang, dengan raut yang berbeda. Sekarang adalah saat bagi mereka untuk bersiap menghadapi menit-menit terakhir. Semua orang di keluarga Zhu saling memandang. Kemunculan Melissa Zhu berarti harapan bagi keluarga Zhu, tetapi juga berarti mereka harus tunduk kepada Melissa Zhu. Mengapa masih bingung? Bukankah kalian menginginkanku untuk menonton pertunjukan? Melissa Zhu mengenakan pakaian dingin yang tebal, penampilan yang serius, teliti, meskipun seorang wanita, wajahnya sangat tegar. Melissa Zhu, kamu boleh menginginkan kami untuk berlutut dan meminta maaf kepadamu, tetapi setidaknya kamu harus membiarkan keluarga Zhu untuk ikut berinvestasi terlebih dahulu. Jika tidak, bagaimana kami bisa mempercayaimu? Kata Yantono Zhu dengan suara kasar. Kamu masih bernegosiasi syarat denganku. Apakah kamu pantas? Ketika aku benar-benar mendapatkan investasinya, kalian akan menyesal, bukan? Pada saat itu kalian akan berubah pikiran lagi, bukan? Anggapanmu aku adalah Melissa Zhu yang bodoh. Telah ditipu oleh kalian berkali-kali, apakah aku masih bisa mempercayai kalian? Benar-benar konyol, berlututlah untukku. Kata Melissa Zhu dengan suara hina. Saat ini, Yantono Zhu sangat terkejut, dan wajahnya tegang, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Kenapa masih membeku di sini? Berlututlah untukku. Bailey Zhu menamparkan wajah Yantono Zhu. Yantono Zhu ditampar terjatuh, kedua matanya berkunang-kunang. Saat ini mereka tidak mempunyai peluang untuk mundur, jadi hanya bisa mengharapkan belas kasihan pada Melissa Zhu. Sekarang dia satu-satunya harapan keluarga Zhu. Jika satu-satunya harapan ini hancur, maka mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Bailey Zhu memelopori, dan langsung berlutut pada Melissa Zhu. Dari semua kakak adik, kecuali orang tua Melissa Zhu, tidak ada pengecualian. Mereka berat hati, mereka marah, bahkan mereka merasa malu untuk bertemu orang. Tidak perlu merasa malu, karena orang-orang seperti kalian, sama sekali tidak ada rasa malu. Rasa malu kalian sudah lama hilang, ketika kalian mempermalukanku, dan ketika membuatku menjadi pion keluarga Zhu. Kalian sangat senang, mengapa hari ini tidak senang? Ada aku, keluarga Zhu pasti sangat aman. Melissa Zhu mencibir dan memandang semua orang. Lydia Wang dan Robin Zhu juga merasakan banyak energi saat ini. Mereka selalu dianggap bodoh oleh orang-orang keluarga Zhu. Sekarang Melissa Zhu memberontak, tidak ada yang menjadi iawannya. Seorang wanita juga bisa bertanggung jawab atas alam semesta.
Kakek kedua, kakek, ini kontraknya, kalian lihatlah. Aku sudah mempersiapkannya dengan baik untuk kalian, tidak ada perjanjian secara lisan, harus menandatangani kontrak. Aku memiliki grup Zhu, dan 51% saham dari semua perusahaan di bawah keluarga Zhu, dan mereka mempunyai hak mutlak untuk berbicara, keputusan hak veto satu suara. Kontrak Melissa Zhu dilemparkan ke lantai, Bailey dan Ian-nya tercengang. Bailey Zhu dan Ryan Zhu saling berpandangan, pada awalnya mereka berpikir bahwa ketika menunggu Melissa Zhu kemari, mereka akan menyelesaikan kesepakatan dengan Melissa Zhu, itu saja, hanya dengan kesepakatan secara lisan, dan ketika itu akan berbalik, dan itu bukan masalah beberapa menit saja. Kekuasaan harus berada di tangan banyak orang, mereka baru bisa memiliki kehidupan yang lebih baik di keluarga Zhu, tetapi tidak diduga bahwa Melissa Zhu begitu bijaksana, bahkan telah mempersiapkan kontrak dengan baik, bukankah ini sedang mengejar untuk naik daun? Rencana awal mereka telah hancur, dan membuat orang tidak bisa berkata-kata. Bailey Zhu mengertakkan gigi, dan mengambil kontrak, ketika baru saja akan bangun, kata Melissa Zhu, bukankah lebih baik menandatangani sambil berlutut? Dan setiap orang harus menandatanganinya, aku tidak ingin ada orang yang akan mengancam nanti. Melissa Zhu membuat target, dan berkata dengan tegas. Untuk memastikan tidak ada yang salah, dia harus melakukannya seperti ini, dan tidak ada yang terungkap. Semua orang di keluarga Zhu tercengang, dan tidak bisa membantah. Dan tidak hanya Bailey Zhu, semua orang di keluarga Zhu telah merasakan penghinaan yang besar ini, dan bahkan membiarkan mereka menandatangani sambil berlutut. Surga memiliki reinkarnasi, dan siapa yang diampuni? Ini adalah hukum karma. Bailey Zhu mengertakkan gigi, dengan wajah yang suram, dan dengan gemetaran mengeluarkan pena dari saku, menandatangani namanya di kontrak, dan menekan sidik jari. Segera setelah itu, semua anggota keluarga Zhu melakukannya. Bailey Zhu sangat tertekan, tetapi demi keluarga, dan untuk kemakmuran akan datang, dia tidak punya pilihan. Setelah melihat semua orang menandatangani, memegang kontrak, dengan tangan di belakang punggung, dan wajah yang tenang. Kenapa semuanya masih berlutut? Sudah begitu lama, kaki pasti sudah mati rasa, cepat bangun. Melissa Zhu tersenyum. Bukankah kamu yang menginginkan kami menandatangani sambil berlutut? Sekarang kamu berpura-pura menjadi orang baik. Orang-orang keluarga Zhu mengeluh di dalam hati, tetapi siapa yang merendahkan dirimu? Sekarang kamu bisa cepat memulihkan keadaan keluarga Zhu kembali ke keadaan sebelumnya. Keluarga Zhu menunggumu, Melissa, kata Bailey Zhu dengan suara yang kelam. Baik, Zhu S Medical Beauty bangkrut dan diatur kembali, dan bergabung dengan Zeus Pharmaceutical Co., Ltd., dan nanti tidak ada lagi Zeus Medical Beauty. Aku akan kembali sebagai Direktur Zeus Pharmaceutical Co., Ltd., adapun di tempat Direktur Meng, aku akan mengurusnya, kata Melissa Zhu. Apa? Bagaimana bisa? Zeus Medical Beauty adalah jerih payah kami selama beberapa dekade, kata Ferry Zhu dengan gusar. Sialan, tutup mulutmu. Bailey Zhu melototi Ferry Zhu, kenapa dia tidak tahu? Tetapi jika sekarang tidak ada Melissa Zhu, bukan hanya Zeus Medical Beauty, bahkan mereka mungkin akan tidur di jalanan. Meskipun banyak keluhan saat ini, harus menanggungnya. Pada awalnya Melissa Zhu, bukankah itu masalahnya? Seorang wanita, dihadapkan dengan semua kesulitan yang dibuat oleh keluarga Zhu, selangkah demi selangkah ke altar vitalitas, sekarang tidak ada yang tersedia di keluarga Zhu, akhirnya kembali sendiri. Kali ini, Melissa Zhu tidak akan memberikan peluang. Manusia yang tidak ada budi pekerti, dan Tuhan juga tidak akan bertoleransi. Orang-orang keluarga Zhu saat ini kehilangan energi. Bailey Zhu telah menyerah, apalagi mereka. Demi kemakmuran keluarga Zhu, sekalipun telah berusaha untuk mendapatkan segalanya, dan harus bagaimana lagi. Ryan Zhu dan Shilao yang juga menyesalinya, mereka yang sekarang sama sekali tidak memiliki harga diri,
Di depan Melissa Zhu, juga kehilangan otoritasnya. Dia ingin kembali ke kampung halamannya, kembali ke kuil leluhur, tetapi akhirnya hampir memusnahkan keluarga Zhu. Bagi Rian Zhu, seperti roller coaster, membuatnya sangat rumit di dalam hati. Melissa Zhu memegang kontrak, berbalik dan pergi. Semua orang keluarga Zhu dipermalukan, hanya bisa menunggu dalam keheningan. Melissa Zhu menelepon Ferdi Meng, awalnya berencana untuk membicarakan baik-baik dengan Direktur Meng, namun Direktur Meng langsung mengirimkan kontrak kepada Melissa Zhu, beraninya dia meragukannya. Mengatakan bahwa itu adalah perusahaannya sendiri, sebenarnya yang mengontrol adalah saudara senior. Pada saat ini Thomas Qin terus bergegas ke rumah Wutong di pinggiran utara. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.